Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kami dari Senat Fakultas Usuluddin Dakwah ingin melakukan kunjungan kerja salah satu program kami dari Senat Mahasiswa Usuluddin Dakwah guna berkunjung ke setiap SMA, SMK dan MAN yang ada di Kota Ambon. Di sini kami telah berjumpa dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya. Kepada Bapak, kita mulai dari Pak Wadik 3 selaku pembina untuk bisa menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan kami dari Senat hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan hari ini kita sedang berada di MA Madrasah Aliyah Al-Mabrur, dan kebetulan langsung saya dengan Kepala Sekolah Bapak Yadin Kamis MPD. Alhamdulillah kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana benchmark daripada Al-Mabrur yang dikomunikasikan dengan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Apa yang Fakultas Usuluddin dan Dakwah buat yang connect dengan kebutuhan siswa, kompetensi siswa untuk sekolah Al-Mabrur. Oleh sebabnya itu mungkin langsung saja kita bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah dari Kamis, yang sebenarnya apa ini sekolah Al-Mabrur Madrasah ini seperti apa, lalu kemudian orientasi masa depannya apa, sehingga bisa bersaing dengan ya SMK yang ada di Pulau Ambon, yang kira-kira itu menjadi penting untuk beliau expose daripada SMK Madrasah Aliyah Al-Mabrur ini, supaya publik bisa membaca dan bisa mengetahui programnya apa saja. Kepada Pak Yadi kami silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dari Senat Mahasiswa Usuluddin dan Dakwah, dan Pak Dekan, Wakil Dekan 3 ya, Pak Dr. Sarifudin, yang sempatkan waktu hari ini ada di sini. Sudah beberapa kali dischedulkan ke sini, cuman mungkin baru ini Allah izinkan untuk ketemu. Saya bersyukur sekali dan terima kasih. Memang Madrasah Aliyah Al-Mabrur Ambon ini kalau dihitung masa berdirinya belum terlalu lama. Jadi waktu berdiri itu 2011, lokasi ada di Weheru, waktu masih menggunakan asrama baru. Nah, di 2015 ketika pembubaran asrama haji baru dipindahkan ke lokasi ini. Di lokasi ini untuk sekedar informasi saja, itu tidak ada pemukiman masyarakat, jadi hanya ada gedung perkantoran. Makanya kalau dilihat dari jumlah siswanya mungkin tidak banyak, kita sekitar 60 orang saja saat ini. Ketika kita masuk di sini ditunjuk dan dimanahi pada Maret 2020, awal mulanya pandemi COVID. Ketika kita masuk langsung beberapa saat pandemi COVID berjalan. Nah, ini ketong pola belajarnya masih online karena dilarang masuk ke sekolah. Dan alhamdulillah di akhir 2021 itu pandemi COVID perlahan mulai melandai dan ketong diizinkan masuk sekolah. Nah, beta salah satu alumni EAN Ambon. Jurusan apa dulu? Jurusan tarbiyah dulu, angkatan pertama. Oh, ternyata angkatan pertama. Iya, tarbiyah angkatan pertama. Lalu ketika masuk di sini, kita melihat bahwa madrasah ini seperti biasa kita terlalu satu. Ketong memiliki kurikulum yang biasa-biasa saja berdasarkan tema 183, di mana ada untuk agama itu ada Al-Quran, hadis, akhlak, SKI, fikih, dan ada bahasa ya, bahasa Arab. Melihat kondisi lokasi sekolah ini dengan muatan kurikulum yang ada,
beta merasa katong tidak bisa jalan dengan apa adanya. Karena apalagi katong sekolah yang setelah ini anak-anak bisa dua pilihan, lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataukah masuk ke dunia kerja. Nah, apakah dengan muatan kurikulum yang ada siswa itu siap lapangan kerja kalau memang tidak sempat masuk perguruan tinggi? Kita kira belum terlalu siap. Nah, makanya kita bikin satu terobosan dengan menambahi program namanya vokasi, ya, program tetap pengembangan keterampilan yang mulai terintis dari 2001 dengan fasilitas sangat terbatas. Kita memulai dengan desain grafis dan sablon. Waktu itu masih menggunakan 2 laptop untuk pengenalan desain grafisnya. Walaupun memang sulit sekali karena siswanya banyak. Nah, yang kedua kita tambahi dengan listrik. Listrik peralatannya kita beli, ada teman yang bersedia Pak Amanan, kebetulan sarjana komputer, tapi beliau mahir di listrik karena lulusan BLK Ambon, dan beliau juga yang mengajak beta untuk kunjungi BLK dan menyampaikan maksud yang ada dan diteruskan dengan MOU antara BLK Ambon dengan MA Almarhum Ambon. Wih, Pak Kepsek luar biasa. Disediakan. Tamu siap. Iya, harus toh sesuai kebutuhan. Oke, jadi teman-teman sekalian, Almarhum Ambon ini kalau kita dengar programnya menerima siswa-siswa yang siap kerja. Nah, kalau siap kerja berarti teman-teman yang mau lanjutkan dari SMP yang melanjutkan ke SMK. Saya pikir sekolah ini bisa menerima cita-cita adik-adik, bisa mewujudkan impian adik-adik sekalian. Nah, kita dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu akan mensupport SMK ini dengan segala kelebihan dan kekurangan kita di fakultas. Misalnya di fakultas itu punya program pembuatan film dokumenter, pembuatan sastra, puisi, pembuatan lagu, rekaman lagu, yang mungkin ada bakat-bakat seni budaya, dan bisa juga ada program-program desain kemasan produk, bagaimana supaya bahan baku itu dia bertahan lama. Nah, itu mungkin penting karena sekarang ini bursa kerja ke depan itu adalah terkait dengan bagaimana penanganan bahan-bahan makanan yang nanti persaingan dari luar kan banyak, sementara pertahanan makanan atau lokal ini akan terkalahkan. Sehingga ada program Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu adalah desain kemasan. Jadi bagaimana menciptakan yang harga 10.000 dia berubah jadi harga 100.000. Tapi itu penting dan belum ada di Provinsi Maluku ini usaha tentang terkait fokus ke kemasan itu belum ada. Semua Surabaya semua pesan, tapi dia fokus. Nah, kemasan ini ada dua, ada kemasan yang sifatnya organik, ada kemasan yang sifatnya meta organik. Nah, yang dibutuhkan apa? Kan kesehatan manusia. Kesehatan manusia itu nggak harus menggunakan teknologi kemasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga program pembuatan website religius. Nah, apalagi ini madrasah aliyah, kita kira sangat pas. Di mana menyiapkan berita-berita yang anti hoax. Karena hasil riset menunjukkan bahwa ketika suatu masyarakat itu menerima berita hoax yang kadar kebenarannya itu rendah, maka ujungnya adalah perkelahian pandangan yang tidak ada hasilnya. Malawan, orang bilang baku malawan sampai umur habis, ujung-ujungnya padahal gaib. Dan itu bisa terjadi. Satu organisasi, satu sekolah semangat untuk maju tinggi, tapi akan mati di buku melawan pada saat mau putus. Dan itu bisa membutuhkan waktu yang panjang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mau bikin apa buku melawan ini belum dapat kritik dari sini, ini belum bikin dan kritik di sini. Akhirnya
cita-cita itu berada di antara bumi dan langit, dia sih terwujud. Dan itu penyakit psikologis akibat mereka suka mengkonsumsi berita-berita yang derajat praktisnya atau derajat kebenarannya itu rendah. Yang Allah bilang, "Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadim." Kalau ada berita, periksa baik-baik, jangan sampai dibikin sing sampai pada pun cita-cita begitu. Bagus itu ada macam-macam, ada bagus, sedang, dan bagus high. Nah, kadang-kadang orang itu tertipu dengan tampilan luar. Oh, kayaknya beritanya bagus, ini bagus, ini bagus. Padahal masuk sudah dicapai gaib. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi problem dan tantangan betul di Maluku. Jadi banyak cerita-cerita yang bagus, tapi tidak bisa diwujudkan karena keton dikalahkan oleh perbedaan pandangan yang terlalu tajam sehingga produktivitas itu sulit hidup. Nah, hari ini kita akan memecahkan persoalan itu. Kebetulan Pak Kepala Sekolah, Pak Dedi Kamis ini alumni YEN juga, teman-teman, alumni YEN yang punya misi dan cita-cita yang sama, bagaimana benchmark daripada madrasah dia ini memiliki keunggulan yang pasti siap kerja. Dan kebetulan saya juga punya channel di SMK Telkom yang nanti dia banyak diajarkan yang itu petugas Telkom itu. Wifi rusak, sinyal yang bagus. Nah, itu nanti bisa diajarkan ke siswa-siswa. Setelah keluar dari situ langsung bisa Telkom pakai. Depan seperti itu, apalagi handphone Android ini banyak. Lalu kemudian mereka akan, rumah sakitnya belum ada, maka SMK ini harus siapkan rumah sakitnya. Gitu. Misalnya ada, oh ini kenapa wifi sejadi nih? Nah, nanti telepon saja Madrasah Arya Mabrur, insya Allah dengan kecepatan kilat mereka di petugas sudah ada. Itu yang dibutuhkan masa depan itu seperti itu. Nah, tadi kita tertarik yang satu tadi itu, namanya proyek kolaborasi terkait dengan desain produk sampai pengolahan. Oh iya. Bahan teknologi kemasan. Ya, teknologi kemasan dan pengolahan bahan. Ya, sampai diurus izin edar, urus BPJS, Bepom. Ya. Jadi begini, kebetulan Ketong ini baru mulai mendaftar penerapan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2023-2024. Terus di kurikulum merdeka itu ada proyek namanya. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang proyeknya itu berbasis lokal. Nah, Ketong tidak hanya bergelut di muatan proses demokrasi, kayak pemilihan OSIS dan sebagainya, tapi juga pemanfaatan bahan-bahan lokal yang kayak kemarin kita lihat ada di Banda ikan yang dikelola gabung dengan pala dan sebagainya. Bakso pala namanya, nugget pala. Nah, itu kan bisa nanti dimasukkan ke dalam program proyek itu. Mungkin nanti penjelasan detail atau mungkin tindak lanjutnya bagaimana, karena kita mulai terapkan bulan Juli mudah-mudahan. Nah, proyeknya kira-kira pembicaraan ini bagus sekali, dimulai dari awal kita bisa rencanakan jauh, mungkin ada tindak lanjut dengan MOU sehingga proyeknya itu bisa langsung dikawal gitu. Jadi memang diharapkan dalam penerapan kurikulum mereka itu proyek itu melibatkan semua. Jadi tidak hanya warga sekolah, tapi juga masyarakat, stakeholder, dunia usaha dan sebagainya. Yang penting bisa dilibatkan dalam rangka menggiring siswa memahami tentang proyek yang dijalankan. Nah, ini kita kira perlu penjelasan detail supaya kita mungkin bisa bangun kerjasama yang baik untuk tindak lanjut ke depannya buat penguatan keterampilan anak-anak. Saya kira itu menarik ya, teman-teman sekalian, karena Merdeka Belajar ini filosofinya 3. Yang pertama, memiliki watak kebangsaan yang kuat. Yang kedua, memiliki religiusitas yang tangguh. Yang ketiga itu memiliki pangsa kerja yang jelas.
itu filosofi hadirnya Merdeka Belajar ini. Karena sekolah hasil riset 10 tahun terakhir banyak sarjana yang bergelimpangan entah mau kemana. Nah, salah satu jawabannya ini mesti SMK ini. Nah, atas dasar itu maka kan beberapa kita pernah bertemu dengan Mas Menteri. Kita uji filosofinya. Oh ternyata memang karena pertumbuhan pengangguran, khususnya sarjana tinggi sekali dari tahun ke tahun. Misalnya cara saja kampus ya, setiap tahun, setiap 6 bulan harus mengeluarkan sarjana 400 sampai 700. Itu satu kampus. Nah kalau 6 bulan tuh? Iya, 400 melahirkan. Berarti kalau setahun beli 2 berarti. Nah kalau taruhlah rata-rata 500 lah ya, paling kecil. Terus upah tidak usah lah. Lalu mereka melahirkan anak-anak bayi yang tidak bisa kerja karena tidak bisa berdiri, tidak bisa punya skill apa-apa. Itu yang mengganggu sehingga lahirnya Merdeka Belajar sebagai dimana anak-anak banyak juga yang skillnya itu mubalik tapi dipaksa memiliki keterampilan. Nah, itu juga bahaya. Makanya filosofi daripada Merdeka Belajar 3, kekuatan filosofi kebangsaan, kekuatan agama, dan kekuatan bangsa. Ya, mereka bisa bersaing di dunia kerja tidak. Nah 3 ini harus menjadi lokus utama untuk merancang sebuah SDM. Kalau tidak, nanti kita juga seperti kemarin sarjana kita, alumni kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka sekolah itu atau kampus itu nilainya langsung turun. Karena akreditasi itu bisa bagus, misalnya alumni 10, ya minimal kerja 50% dari alumni. Kalau tidak, maka itu menunjukkan bahwa sekolah itu tak berkualitas. Nah, untuk menciptakan sebuah kualitas, maka kita harus memiliki kurikulum Merdeka Belajar yang mampu memadukan kebutuhan global dan kebutuhan lokal, dikemas menjadi satu produk yang umum. Mungkin begitu. Pak, mungkin kita tadi sempat dengar bahwa Pak juga ada punya salah satu di sablon dia dosen-dosen grafis. Nah, tapi yang saya ketahui bahwa Pak ini latar belakangnya dari ini itu kan di ilmu pendidikan yang perguruan terbiak. Nah, tapi hal apa yang bikin Pak tertarik sehingga lebih kembali membuka satu usaha yaitu tempat sablon tadi? Iya, jadi mungkin sekilas karena untuk kalangan tertentu itu bisa dijadikan sebagai modal dasar. Misalnya digital perlu listrik mati. Ya, kan saya bisa, ya kan? Ini kelemahan ya. Apalagi kita lihat sablon kan contoh dulunya kan scan pakai lampu, sekarang kan pakai matahari bisa. Nah itu kan potensial dong. Makanya walaupun tidak ada listrik, menggunakan biaya. Iya, terus dulunya pakai karkit, sekarang pakai kertas biasa bisa, pakai minyak dong. Itu kan sudah bagus lah kita kira. Iya. Jadi kita kira itu yang paling mudah dan anak-anak itu sih bisa kasih hal yang tinggi-tinggi dulu. Nah karena ini kan baru awal dan buka sekolah kejuruan, lalu dorong juga dari kalangan menengah ke bawah, sehingga mungkin alat yang digunakan juga sesederhana mungkin, tapi bisa berpotensi. Nah sama di listrik kita bilang paling butuh obeng sama tang sudah cukup gitu. Ketika dia tahu strategi pemasangan listrik dan sebagainya, satu mata lampu bisa 75.000 sekarang kan. Nah itu luar biasa, makanya beta kembangkan itu. Dan yang terakhir itu perawatan komputer. Tadi beta coba misi di kelas 12, beta sampaikan tadi materinya tentang pembuatan flash disk program, flash disk board program. Nah beta bilang ini bagi orang yang tidak minat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika orang yang hobi di bidang IT, ini duit ini. Kenapa? Satu laptop dulu sambil klik-klik saja 1-2 jam 100.000. Bayangkan kalau satu hari satu saja, 1 bulan taruh 15 hari lah, pakai 1,5 juta. Kerjanya cuma dulu saja sambil ngopi tunggu. Selesai. Iya. Atau juga dia bisa jadikan pekerjaan tambahan ketika dia ada pekerjaan utama. Nah, sambil malam duduk santai bikin orang punya. Itu kan duit itu. Nah, sebenarnya itu yang kita kira kata bikin penguatan di anak-anak madrasah sehingga ketika dia punya keterampilan, basic agamanya sudah bagus, nah bisa menopang kehidupannya untuk mandiri. Saya kira ini sangat
sudah sangat sesuai dengan MBKM, kalau di kampus MBKM. Oh, gitu ya. Kampus Merdeka Belajar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu menjadi salah satu produk Senat Fakultas Usuluddin dan Dakwah adalah menerapkan MBKM di sekolah-sekolah, di mana dalam kaitannya 3 lokus utama. Yang pertama penguatan wawasan kebangsaan, yang kedua penguatan religiusitas, di mana ini sudah betul-betul punya unsur itu karena memang ini madrasah aliyah kejuruan yang saya kira plus keterampilan makanya. Dan iya, madrasah keterampilan, aliyah keterampilan. Saya kira itu menjadi pembeda, dan ini sudah sangat connect dengan program saat masuk Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dan program itu juga nanti ada semacam pelatihan album religi, misalnya film dokumenter, fotografi, desain grafis, dan itu sangat penting untuk kita kolaborasikan karena prinsip Merdeka Belajar itu adalah kolaborasi. Fakultas Usuluddin dan Dakwah akan menggagas kerjasama dengan Madrasah Aliyah Al-Mabrur ini, sehingga betul-betul produksi kerjasama ini akan melahirkan amalan mabrur. Jadi teknologi yang melahirkan kebaikan. Mabrur itu adalah kesempurnaan dari sebuah kerja keras kita, di mana niatnya adalah bagaimana kita membangun kader-kader bangsa yang memiliki kecerdasan kebangsaan, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan bangsa kerja bisa bersaing di dunia kerja. Saya kira ini menjadi perhatian untuk kita semua, sehingga Senat harus hunting ke sekolah-sekolah untuk membedah apa masalah sekolah, lalu kemudian Senat sebagai salah satu unsur untuk mengobati kelemahan daripada sekolah-sekolah itu, sehingga sekolah-sekolah itu bisa sampai pada cita-cita yang dimimpikan. Saya kira demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Dari